selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang Gracious Father atau Bapa yang murah hati. Ya, gambaran kita tentang Bapa kita seperti apa. Mari kita baca dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya akan baca ayat 11 dan rekan-rekan silakan baca ayat selanjutnya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Hari kemudian anak itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memperoleh hartanya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Jika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah membawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Lalu memanggil salah orang hamba dan bertanya kepada, apa arti itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah membeli anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali.
ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, kalau kita lihat tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ini, dia melakukan kesalahan, ya. Kesalahan apa yang telah dilakukan oleh anak yang bungsu ini? Macet, ya. Nah, kesalahan yang dilakukan anak bungsu ini adalah ia meminta warisan kepada ayahnya, walaupun ayahnya masih hidup, ya. Yang kedua, dia menghambur-hamburkan uangnya sampai habis dan jatuh melarat. Saya coba share screen lagi, ya. Ketika ia mendapat warisan dari bapaknya, uang yang didapat itu tidak dipakai, tidak disimpannya dengan baik, malah menghambur-hamburkan uangnya sampai akhirnya ia tidak memiliki sepeser uang pun, bahkan ia jatuh melarat, ya. Bahkan sampai makan pun ia tidak mampu. Jadi saking laparnya dia sampai ingin makan makanan makanan ternak yang ia jaga. Jadi ketika dia teringat betapa orang upahan ayahnya saja di rumahnya makan lebih banyak dari makan dan malah lebih makmur daripada kondisi ia saat ini, dia teringat untuk pulang. Teringat akan ayahnya, akan rumah ayahnya, akan orang-orang upahan ayahnya, ya. Jadi ini pertobatan yang dilakukan anak bungsu ini adalah dimulai saat dia memutuskan untuk pulang, untuk berbalik, untuk mengusahanya, dan juga kalau seandainya dia merasa tidak layak dianggap sebagai anak. Karena itu dia berpikir, saya akan pulang, saya akan mengaku dosa, saya akan menjadi orang upahan Bapak. Ya, malu, ya, karena saat lalu dia sudah meminta seluruh harta warisan ayahnya pada saat ayahnya masih hidup, dan ia sudah mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, keinginan seorang anak muda, ya, yang ingin bebas, ya, yang ingin pergi mencari jati dirinya. Nah, ia teringat, dan dia pasrah menerima apapun perlakuan ayahnya nanti ketika ia akan pulang kembali. Jadi pertobatan itu dimulai ketika ia memutuskan untuk pulang, mengaku dosa, dan ia harusnya yang tidak menerima sesuatu yang layak, dia akan pasrah menerima apapun perlakuan ayahnya.
Nah, ketika sampai cerita bahwa anak bungsu ini pulang. Dari niatnya untuk pulang, dia bergegas untuk kembali ke rumahnya. Dari kejauhan itu bapaknya melihat dari jauh, melihat dengan kondisinya mungkin ya, baju yang compang-camping, baju yang robek. Bapaknya melihat sehingga tergeraklah hati bapaknya oleh belas kasihan. Bapaknya berlari mendekat dan memeluk erat, mencium bau anaknya ya, tanpa menghiraukan bahwa badan anaknya itu kotor dan baunya sungguh luar biasa ya. Mempersiapkan, menyuruh orang upahannya untuk mempersiapkan pesta, menyambut anak yang telah kembali, anak yang telah hilang sekian lama dan kembali ke rumah bapaknya. Nah, ini kehidupan Kristen ini berbicara tentang anugerah. Kalau tadi kita melihat Bapak itu menyambut anaknya tergerak karena kasihan dan menyambut anaknya kembali pulang ke rumah. Nah, anugerah ini berasal dari istilah Yunani ya, charis. Artinya adalah kasih karunia. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama ini banyak membahas tentang anugerah. Perjanjian Baru ya banyak membahas tentang anugerah. Nah, anugerah di sini dikatakan kalau dilihat anugerah yang dipakai menggunakan kata charis sebanyak 156 kali ya. Jadi dalam konteks di mana Tuhan mencurahkan kasih atau belas kasihannya tanpa adanya kebaikan manusia, tanpa ada memandang bahwa sesuatu yang dilakukan manusia itu baik sehingga Tuhan tergerak, itu tidak ya. Tetapi anugerah dalam konteks ini adalah Tuhan mencurahkan kasih atau belas kasihannya. Nah, dalam Perjanjian Baru juga ini anugerah itu memiliki arti bahwa kemurahan hati Allah yang tidak layak diterima oleh kita, orang-orang yang seharusnya dihukum ya, yang layak mendapat hukuman. Jadi kekristenan ini berbicara tentang anugerah hanya oleh kasih karunia, hanya oleh kemurahan Tuhan, kita yang harusnya tidak layak menerima akan kebaikan Tuhan. Nah, bagaimana rekan-rekan sekalian ya, rekan-rekan muda, bagaimana kita menanggapi akan perkenanan Tuhan atau penerimaan Tuhan terhadap kita? Nah, tanggapan yang layak ini adalah kita beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ya Allah telah utus sebagai juru selamat kita ya. Mari kita buka dari Efesus pasal 2 ayat 8. Silahkan salah seorang membacakannya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Silahkan jika ada yang ingin membacakan Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya, terima kasih. Jadi kita menerima kasih karunia ini karena kita diselamatkan oleh iman ya. Kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah pemberian Allah. Ayat 9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita akan menerima anugerah itu. Ya, iman itu artinya menerima penerimaan Allah. Ya, acceptance upon acceptance ya. Jadi kita menerima penerimaan Allah yang telah menerima kita apa adanya, tanpa perbuatan baik yang kita lakukan, tanpa embel-embel apa yang kita punya, tetapi Tuhan menerima kita apa adanya. Itu artinya beriman. Dan karena kasih karunia ini kita diselamatkan oleh iman, karena anugerah ini. Anugerah Tuhan ya, anugerah Tuhan semata-mata. Orang berdosa ya. Roma 3:23 itu mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kita telah berdosa, sebenarnya kita tidak layak menerima apapun. Tapi Tuhan yang telah mendamaikan kita dengan Dia, Tuhan yang sudah menebus kita dari keberdosaan kita, Tuhan yang sudah membenarkan kita ya, menghapus kesalahan dan mendosa itu kita, sehingga Allah itu sesuatu yang diperhitungkan ya. Jadi hanya karena iman saja kepada Tuhan kita boleh diselamatkan. Jadi kebenaran Kristus itu membuat Bapa di sorga memeluk kita. Pelukan Bapa yang membuat anak bungsu itu berani membalas pelukannya. Coba kalau kita bayangkan, seandainya Bapa dari anak bungsu itu hanya mengamati, melihat, dan tidak menerima anak bungsu, tentu anak bungsu itu tidak akan berani membalas akan pelukan bapaknya. Dia pasti sangat kaget karena dalam pemikirannya bahwa dia sudah melakukan hal-hal yang mendukakan hati bapaknya. Dia sudah membuang harta benda yang ia punya. Karena dengan kehidupan yang berfoya-foya itu membuat dia kehilangan segalanya. Dan karena ingin kembali, ingin bertobat, ingin melakukan satu hal yang berubah ya, sehingga ia kembali pulang ke rumah. Nah, perumpamaan tentang anak yang hilang ini, tentang anak bungsu tersebut itu menggambarkan akan kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah sebagai Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, Bapa yang berbelas kasih, Bapa yang tidak pernah berubah. Sekalipun kita sebagai anaknya itu sering menyakiti hatinya dan meninggalkannya, serta pergi menikmati kesenangan duniawi, bahkan oleh negeri yang jauh. Ini menggambarkan tentang kesetiaan Allah yang sungguh luar biasa kepada saudara dan saya, pada kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, beriman kepada Dia, mengaku dosa kita ya. Nah, ini adalah beberapa aplikasi yang kita boleh lihat renungan Tuhan di pagi ini. Itu ketika kita menyadari akan kesalahan dan kembali kepada Bapa, Tuhan akan menerima kita. Nah, ya, kita bertobat ya, menyadari kesalahan itu berarti kita bertobat, berubah 180 derajat. Nah, di sini aplikasi bahwa kita menjadi orang yang berperilaku seperti Bapa yang mengasihi anak bungsu dan menjadi pribadi yang murah hati ya. Karena Bapa kita yang di sorga juga adalah Bapa yang murah hati, yang menyambut kita, yang memeluk kita, yang tetap menerima kita apa adanya.
ketika kita sudah berbalik kepada Dia. Nah, kita bisa menemukan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang dapat kita pulihkan. Ya, misalnya kita lihat teman-teman yang sudah berubah, yang tidak seperti dulu, ya, yang kita lihat kehidupan kerohaniannya, apakah dia sedang mengalami luka, apakah dia sedang mengalami sakit hati, ya. Mari kita menemukan orang-orang yang terhilang seperti ini. Kita miliki kasih yang meluap kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Rekan-rekan muda yang ada di sekeliling kita, atau siapa yang kita pasti kita akan melakukannya. Memang tidak kita minta tolong kudus, kita yang sudah didengarkan oleh Tuhan, kita yang sudah diterima oleh Tuhan, kita yang beriman, Tuhan pasti akan memampukan hal-hal baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Jadi di Efesus 2 ayat 8 dikatakan bahwa sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini berkaitan juga dengan peringatan Hari Reformasi hari ini, ya, bahwa hanya keselamatan adalah anugerah dari Tuhan semata-mata, sola gratia, ya, sola fide, itu bahwa keselamatan hanya kita dapat lewat iman kita kepada Tuhan, dan sola scriptura itu pengakuan bahwa kita kembali kepada firman Tuhan. Biarlah dalam keseharian hidup kita boleh terus bersandar pada Tuhan yang terus menguatkan kita untuk menjalani akan hari-hari hidup kita di masa muda ini.